Pendidikan sering dikatakan sebagai proses belajar serta memperoleh berbagai pengetahuan di sekolah dalam bentuk pendidikan formal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Video ini akan menceritakan tentang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Impres Saminahe. Distrik Saminahe merupakan salah satu distrik di Kabupaten Yahukimo. Distrik Saminahe terdiri dari 9 kampung, yaitu Kampung Helenga, Kampung Ison, Kampung Ibelak, Kampung Asotapo, Kampung Dotnare, Kampung Haleroma, Kampung Pona, Kampung Hugilokon, dan Kampung Muke. Keadaan alam di distrik Saminahe didominasi dengan pegunungan dengan lereng dan kemiringan yang terjal. Sedangkan ketinggian berada di 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Distrik Saminahe hanya bisa dicapai dengan 2 cara, yaitu charter pesawat kecil dari Wamena dengan biaya 10 juta rupiah atau jalan kaki selama 2 sampai 3 hari. Perjalanan dari Wamena dengan pesawat Pilatus ditempuh selama 15 menit. Untuk mencapai lokasi Sekolah Dasar Impres Saminahe, dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 2 jam karena sekolah berada di lereng gunung sebelah bandara. Iklim di Saminahe suhu harian rata-rata 15 derajat Celcius, beriklim basah, berkabut sepanjang hari, dan tidak ada menampakkan perbedaan musim kemarau dan musim hujan. Masyarakat Saminahe merupakan bagian dari suku Hubula Lembah Baling. Mereka masih memegang adat dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, kehidupan bersama merupakan hal yang sangat penting di atas kepentingan individu. Masyarakat Saminahe sebagian besar tidak berbahasa Indonesia dan hanya menggunakan bahasa daerah dalam 2 dialek, yaitu dialek Nayak dan dialek Nare. Ini Kampung Pona sama Haleroma. Jadi anak-anak jalan. Ini ada kebun baru. Terus ini Kampung Hugilokon. Di ujung sana itu Kampung Muke, kampung terakhir. Jadi anak-anak jalan ke sekolah dari sini. Lewat kali apa itu setelah Muke turun? Ada kali apa? Itu salah. Ada kali, pokoknya turun ke kali, naik lagi lewat Hugilokon, jalan. Sini ada Apua, turun ke kali Apua, naik lagi lewat kebun Mualen. Masuk sudah ke Pona atau Haleroma. Jauh juga ya. Di distrik Saminahe sudah terdapat 1 sekolah induk, yaitu Sekolah Dasar Saminahe yang terletak di Kampung Pona, dan 2 sekolah dasar paralel yang ada di Kampung Saminahe dan Ibelak. SD Impres Saminahe berada di Kampung Pona yang bersebelahan dengan Kampung Haleroma. Murid di SD tersebut berasal dari 4 kampung terdekat, yaitu Kampung Pona, Kampung Haleroma, Kampung Hugilokon, dan Kampung Muke. Dua sekolah dasar paralel berada di Kampung Helenga atau Kampung Saminahe dan Kampung Ibelak. Sekolah dasar paralel digunakan untuk belajar kelas 1 sampai 3 saja, mengingat tempat antar kampung yang jauh.
Sedangkan kelas 4 sampai 6 dilanjutkan di Sekolah Dasar Impres Saminahe sebagai sekolah induk. Bangunan Sekolah Dasar Impres Saminahe berupa bangunan semi permanen yang terbagi menjadi 4 blok, yaitu Blok 1 terdiri dari 4 ruangan, 1 kantor sekolah dan 3 ruang kelas. Blok 2 terdiri dari 3 ruang kelas. Blok 3 terdiri dari 3 kelas yang direncanakan untuk sekolah taman kanak-kanak. Blok 4 terdiri dari 2 rumah untuk guru. Bangunan sekolah sudah tidak berfungsi lagi dan tidak terawat. Sarana dan prasarana juga sangat minim. Tenaga pengajar di Sekolah Dasar Impres Saminahe yang tertulis terdiri dari kepala sekolah, 2 guru honorer, dan 3 guru relawan dari putra daerah. Namun, kepala sekolah ataupun tenaga pengajar tidak berada di tempat selama kami berada di kampung. Sekolah tidak berjalan sesuai fungsinya. Kegiatan belajar mengajar yang pada mulanya akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Impres Saminahe dipindahkan ke Pastoran Stasi Saminahe. Bangunan sekolah tidak digunakan karena sebagian bangunan sudah rusak. Tidak ada sumber air bersih dan juga WC. Pastoran Saminahe menjadi alternatif lain karena pastoran berada di tengah-tengah kampung. Ada perpustakaan mini, ruang belajar, dapur, air bersih, dan WC. Kegiatan belajar mengajar dibentuk dalam kelompok belajar dan anak-anak dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, anak-anak yang dari Kampung Muke dan Hugilokon. Mereka belajar pukul 8 sampai 12 siang. Kelompok kedua, anak-anak dari Kampung Pona dan Haleroma. Mereka belajar dari pukul 3 sore sampai pukul 5 atau pukul 6 sore. Anak-anak dipisahkan menjadi 2 kelompok dan waktu karena keterbatasan ruang pastoran. Selain itu, tenaga pendamping hanya 1 orang dan kadang dibantu oleh seorang diakon atau tenaga pastoral. Kegiatan belajar mengajar dengan kelompok yang besar yaitu anak-anak yang bisa membaca dan menulis sederhana. Dimulai dengan apa yang ada di sekitar mereka. Anak-anak mulai belajar dengan segala hal di sekitar mereka supaya 1. Mereka belajar ilmu yang mengakar pada wilayah dan adat yang ada. 2. Anak-anak mengerti dan memahami yang mereka pelajari. 3. Anak-anak lebih mengenal diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengenal dunia luar. 4. Anak-anak menghargai ilmu pengetahuan lokal sebelum belajar ilmu dari luar. Aktivitas anak-anak di pastoran. 1. Datang ke pastoran langsung sikat gigi. Bagi yang datang lebih awal, selesai sikat gigi akan membaca buku sambil menunggu kawannya yang lain datang. 2. Membaca buku selama 30 menit. 3. Menulis bagi yang besar dan tracking untuk anak-anak yang kecil yang belum bisa menulis. 4. Storytelling atau bercerita. 5. Bermain. 6. Menggambar dan mewarnai. 7. Melipat dan lain-lain. Selain belajar bersama, setiap hari Jumat kami masak dan makan bersama. Kami akan membuat kesepakatan dan menyusun menu masakan. Masing-masing orang akan membawa bahan makanan yang sudah disepakati. Jumat pagi, mereka mengumpulkan bahan makanan yang dibawa dari rumah. Pada saat kegiatan masak dimulai, setiap anggota yang mendapat tugas akan mengerjakan tugasnya masing-masing, mulai dari memasak, membersihkan ruang makan, dan membersihkan dapur ketika selesai masak dan mencuci piring. Membuat kesepakatan dan pembagian tugas berguna untuk anak-anak supaya bertanggung jawab, bekerja sama, dan tidak memisahkan pekerjaan perempuan dan laki-laki, karena anak-anak mendapatkan giliran setiap minggu.